Halo teman-teman, kembali lagi di The Everyday Trade. Hari ini kita akan menganalisa saham-saham yang menarik untuk diperhatikan besok tanggal 8 Oktober 2021. Nanti yang pertama akan ada LSIP, lalu Friend, RALS, LPPF, MAPI, Mayora, dan PPRO. Oke, kita langsung masuk ke IHSG. Oke, untuk IHSG hari ini cukup bagus ya. Kemarin dia naik 2% dan hari ini dia membuat candle doji tapi tetap bisa bertahan di atas dari channel uptrendnya ya. Jadi untuk kedepannya masih ada potensi IHSG untuk lanjut naik ya, karena dia sudah jebol ke atas bahkan ya dari channel uptrendnya. Dia punya channel uptrend dan dia malah jebol ke atas. Jadi ini sangat positif untuk IHSG. Tapi perlu diingat, bukan berarti IHSG akan terus-terusan naik. Akan ada terjadi sedikit-sedikit koreksi ya, seperti ini hampir 1% tapi kalau naik dia bisa sampai 2%. Jadi untuk IHSG masih sangat bagus karena dia bisa bertahan di atas channel uptrendnya. Kalaupun dia turun ya masih ada support-support di bawahnya seperti 6340, lalu ada juga 6266. Jadi begitu untuk IHSG masih sangat bagus untuk kedepannya. Oke, selanjutnya ada LSIP untuk saham pertama. LSIP hari ini terjadi koreksi 6%. Secara price action dia jebol dari dia punya support. Tapi buat teman-teman yang ingin spek buy, karena ini berada di area support, lebih baik tunggu besok karena cukup berbahaya. Untuk saham-saham yang baru saja RB, untuk hari besoknya masih ada potensi dia untuk turun lagi. Jadi untuk LSIP bisa teman-teman mungkin besok tunggu opening, apakah dia bagus, bisa open hijau ya, mungkin dia open di harga sekarang ya 13.90, lalu tunggu beberapa saat kita bisa melihat bid dan overnya. Kalau mendukung ya kita entry, tapi kalau tidak mendukung ya bisa kita langsung pasang cut loss misal di 13.80 atau 13.75, karena cukup berbahaya kalau kena ARB lagi ya hilang 6% 7%. Jadi untuk LSP begitu masih sangat menarik ya, karena hari ini dia turun di area supportnya. Untuk volume menurun, lalu untuk MACD tentu masih mengarah ke atas. Jadi begitu untuk LSIP, semisal teman-teman dapat di area support, kalau dia mencapai area 1500, 1490 bisa mulai jual. Oke, jadi begitu untuk LSIP. Oke, selanjutnya ada Smartfren. Smartfren hari ini candlenya kurang bagus ya, karena dia naik tapi terjadi aksi taking profit walaupun volumenya tidak sebesar kemarin. Tapi tentu saja karena ini dia baru saja mantul ya, dia turun terus sampai ke area 93, dia ada support lah, dia mantul. Nah buat teman-teman yang tertarik mau masuk di harga sekarang silahkan, tapi akan lebih baik kalau teman-teman menunggu terjadi koreksi ya, mungkin di bawah 100 akan lebih bagus kalau teman-teman menunggu di harga bawah 100. Tapi kalau mau di harga 100 pun masih oke. Target kenaikan teman-teman bisa mulai jual di area 110 sampai 113 ya. Di sini dia ada resisten yang bisa teman-teman manfaatkan untuk area taking profit ya. Lagi-lagi juga dia punya resisten trendline. Untuk volume hari ini menurun ya, karena memang ada aksi taking profit, jadi it's okay. Lalu untuk MACD-nya dia masih mengarah ke bawah, tapi secara price action dia baru saja memantul. Jadi ada potensi dia untuk menjemput resisten trendline-nya lagi. Tapi kalau teman-teman beli di area harga 100 atau 95, 96, 97 ya, di area ini cut loss saja kalau dia mencapai di bawah 93, mungkin 91 atau di bawah 90 ya. Kalau teman-teman ada sedikit toleransi ya bisa pasang cut loss di bawah 90.
ya, karena 90 juga sempat beberapa kali menjadi resisten yang bisa kita manfaatkan selanjutnya untuk menjadi acuan support. Jadi begitu untuk friend. Oke, selanjutnya ada RALS. RALS hari ini juga terjadi koreksi hampir 4%, tapi kalau teman-teman perhatikan secara price action ini sangat menarik karena berada di area demand-nya ya, area support. Di sini sempat menjadi resisten, lalu kita lihat ke belakang dia area ini beberapa kali menjadi pantulan supportnya. Ya, jadi buat teman-teman yang tertarik bisa beli di area harga sekarang 735 ke bawah. 735 sampai 720 ada support, teman-teman mau cut loss kalau jebol ke bawah dari 720 masih oke, atau teman-teman yang ada toleransi sedikit ya bisa pasang cut loss di bawah 700 karena 700 juga ada support yang cukup kuat ya. Jadi untuk RALS bisa memanfaatkan area support ini harga sekarang, atau teman-teman average down di area 700, kalau jebol dari 700 bisa cut loss. Untuk volume hari ini ada penurunan dibandingkan kemarin, tadian naik hampir 3,5%, lalu secara MACD dia mendatar ya, dia baru saja naik. Oke, jadi begitu untuk RALS masih sangat oke ya, karena dia cukup uptrend ya, bisa dibilang ya, dia menciptakan higher low. Jadi begitu untuk RALS. Oke, selanjutnya ada LPPF. LPPF juga terjadi koreksi, dia lowestnya sempat sampai 25.30, tapi dia ada rejection lalu dia closing di 26.20. Nah, untuk LPPF bisa kita manfaatkan untuk entry di area harga sekarang, karena di area harga 25.80 dia ada support ya, bisa kita manfaatkan. Tapi kalau dia besok malah jebol dari 25.80 turun ke bawah, bisa teman-teman langsung cut loss. Lalu kalau teman-teman ada sedikit toleransi ya bisa pasang cut lossnya di bawah 25.30 ya, karena artinya kalau dia membuat lower low ya itu cukup berbahaya, maka teman-teman bisa cut loss terlebih dahulu. Tapi overall untuk LPPF selama dia masih berada di area atau di atas dari 25.80 masih oke. Ya, lalu untuk volume dia memang ada penurunan ya untuk hari ini dibandingkan kemarin. Untuk MACD dia memang masih mengarah ke bawah. Tapi kalau teman-teman mau mengakumulasi di atas dari 25.80 ini masih oke. Untuk targetnya ya kita tidak bisa pasang jauh-jauh ya, kita bisa manfaatkan resisten-resisten terdekatnya. Ya, di sini ada resisten di 2700. Ya, 2700 ada resisten, bisa teman-teman mulai cicil jual, lalu kalau dia tembus dari 2700 dia membuka upset hingga 2890. Ya, jadi begitu untuk LPPF bisa dimanfaatkan untuk area harga sekarang. Oke, selanjutnya ada MAPI. MAPI hari ini lagi-lagi juga terkoreksi sama dengan saham-saham sebelumnya, tapi MAPI mantul di 755 karena 755 memang beberapa kali terjadi pantulan ya. Jadi support jadi menjadi resisten ya. Untuk MAPI secara jangka menengah sebenarnya sangat menarik ya, karena dia cukup uptrend. Ya, dia selalu menciptakan higher low ya. Nah, untuk MAPI kedepannya akan sangat bagus kalau teman-teman akumulasi menunggu terjadi sedikit koreksi ya di 780 ke bawah, itu harga yang ideal menurut saya, karena di 780 ini dia sering terjadi ada candle tebal ya di 780 sampai 755 atau 750. Nah, buat teman-teman yang mau masuk di harga sekarang juga silahkan, tapi akan sangat bagus kalau teman-teman tunggu di area 780 sampai 755 atau 750. Cut loss saja kalau dia jebol dari 740 ya, 740 ke bawah bisa di cut loss terlebih dahulu. Intinya kalau teman-teman mau akumulasi ya
akan aman kalau harganya masih di atas 750 atau 755. Kalau harganya sudah sampai di 745, 740, teman-teman bisa mulai waspada. Untuk target kenaikan dari MAPI, ya kalau support di area ini dia kuat menahan penurunan, maka ada potensi ya seperti tadi, dia akan lanjut untuk uptrendnya ya. Di sini ada potensi dia akan menjemput seperti di sini 845, 850 ke belakang, dia juga beberapa kali menyentuh area 850. Jadi untuk MAPI masih sangat menarik ya, tinggal kita mungkin tunggu sedikit terjadi koreksi untuk entry yang lebih ideal. Untuk volume hari ini memang ada peningkatan ya dibandingkan kemarin, tapi secara price action peningkatannya bisa dikatakan karena adanya rejection ya, adanya buyer yang lebih kuat, makanya dia membentuk hammer. Lalu untuk MACD dia mendatar ya, tapi tidak apa-apa, dia baru saja golden cross. Kalau dia bisa mempertahankan harganya ya akan sangat bagus. Dia artinya dia tidak akan membentuk dead cross. Jadi begitu untuk MAPI. Untuk jangka menengah ini masih sangat-sangat menarik. Oke, selanjutnya ada Mayora. Untuk Mayora hari ini dia sempat naik tinggi ya, dia sampai ke highestnya 2570, tapi ada aksi taking profit yang cukup besar-besaran ya. Lalu kalau kita melihat volumenya juga sangat-sangat tinggi. Nah, untuk Mayora bisa kita perhatikan dia punya support di 2380, resisten di 2450, dan harga saat ini berada di tengah-tengahnya. Nah, untuk skenario yang bisa kita ambil ya, kita tunggu terjadi koreksi. Tapi kalau mau entry di harga sekarang masih oke. Karena apa? Karena kalau kita melihat dari jauh ya, ternyata di sini dia membentuk pola yang biasa kita sebut dengan inverted head and shoulder ya, lagi-lagi. Maka dia kalau kita lihat dia punya neckline di 2450. Nah, kalau teman-teman tertarik ya bisa mulai spec buy di area harga sekarang ini masih oke. Kalau dia jebol dari 2380 turun ke bawah, bisa langsung di cut loss saja, karena takutnya dia akan kembali lagi ke support di bawahnya, yakni di area 2300. Tapi kalau kita melihat dari chart patternsnya, target kenaikan dari Mayora ini bisa kita hitung dari headnya ke neckline, lalu kita pasang ke neckline-nya ya area 2760 ya, area 2760 bisa menjadi target kenaikan dari pola inverted head and shoulder dari Mayora ya. Jadi begitu untuk Mayora. Volume hari ini sangat besar, tapi secara price action ada aksi taking profit cukup besar, maka kita bisa memanfaatkan harga-harga yang cukup bawah. Lalu untuk MACD bisa kita lihat sendiri sedang mengarah ke atas dan ada potensi dia membentuk golden cross, ditambah lagi chart pattern yang membentuk inverted head and shoulder. Jadi untuk Mayora sangat menarik, tapi jangan lupa sesuaikan dengan profil risiko masing-masing, bisa selalu pasang cut loss. Jadi begitu untuk Mayora. Oke, yang terakhir ada PPRO. Untuk PPRO ini termasuk saham gorengan ya. Jadi buat teman-teman yang kurang tertarik dengan saham gorengan bisa dilewati saja. Nah, untuk PPRO sebenarnya ini bisa kita mulai akumulasi ya, langsung saja untuk PPRO. Karena untuk PPRO ini dia punya support di 74 dan harga sekarang ada di 75. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk PPRO ya bisa mulai akumulasi. Karena apa? Karena kalau kita melihat dari volumenya ya, dari volume dia hijaunya, sekali hijau ini sangat tebal sekali. Di sini volume hijau tebal, volume hijau tebal, volume hijau tebal. Di sini juga volume hijau. Jadi artinya di sini mulai ada big fund yang mulai akumulasi. Bisa dilihat di sini juga hijau, 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 dan belum ada candle merah yang rata-ratanya sebesar ini. Hanya dua ini saja yang sebesar, atau mungkin tiga ya, yang sebesar kayak volume ini. Tapi kalau kita lihat
volume hijau sangat-sangat mendominasi mulai Mei kemarin ya, mulai Mei sampai sekarang volume hijau sangat-sangat besar. Maka bisa kita mulai akumulasi untuk PPRO. Kalau saya pribadi akan cut loss kalau dia jebol dari 70 ya. Cukup jauh memang, tapi kalau teman-teman yang kurang berani atau kurang yakin dengan PPRO ya bisa pasang cut loss mungkin di 73 atau 72. Tapi kalau saya pribadi akan pasang di 70 atau bahkan 69 karena PPRO sangat menarik ya. Lalu untuk target kenaikannya ya tipis-tipisnya ya ada di 79, lalu kalau dia bisa jebol dari 79 ada potensi dia akan 83 bahkan sampai ke high sebelumnya ada di 93 ya. Untuk PPRO sangat menarik, tapi sekali lagi ini sangat-sangat high risk. Jadi buat teman-teman yang kurang suka dengan saham-saham yang resikonya sangat tinggi ya bisa di skip saja untuk video ini. Untuk volume bisa dilihat sendiri, sudah saya jelaskan volume hijau sangat mendominasi. Lalu untuk MACD-nya dia juga sedang mengarah ke atas. Jadi untuk PPRO ini sangat-sangat menarik, tapi ini sekali lagi sangat-sangat berisiko. Oke, jadi begitu untuk video hari ini. Bisa teman-teman masukkan ke watchlist. Video ini hanya bersifat sebagai referensi, akan sangat baik kalau teman-teman juga menganalisa ulang sebelum teman-teman melakukan transaksi. Semoga video ini bermanfaat. Bagi yang merasa video ini bermanfaat bisa tinggalkan like, dan bagi teman-teman yang ingin request sama apa yang ingin dianalisa bisa tinggalkan di kolom komentar di bawah. Bagi yang sudah menonton sampai akhir, saya ucapkan terima kasih.